Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bercerita. Tempatnya anak muda bercerita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Kali ini ketemu dengan Bung siapa? Bung Krens. Bung Krens. Bung Krens ini beliau dari asalnya NTT ya. Saya dari NTT. Tapi aktivitas beliau sekarang jadi mahasiswa Universitas Bung Karno dan selain itu jadi aktivis GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Selain itu hari ini diberikan tanggung jawab oleh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ya, sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK periode 2023-2024. 23-24. Luar biasa kawan-kawan, sehat ya Bung? Sehat. Masih muda, jauh-jauh dari NTT, berjuang ke Jakarta, mengenyam pendidikan, dan dikasih tanggung jawab oleh teman-teman mahasiswa. Oke kawan-kawan, hari ini banyak problem kebangsaan, baik masalah-masalah yang ada di kampus. Kali ini kita mau mencoba untuk bagaimana mendengar pikiran-pikiran atau apa yang ada di kepala Bung kita ini, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Tema hari ini adalah aktivis bisa apa? Ya. Begitu. Emang bisa apa sih aktivis? Begitu. Jadi kita mau coba mendengar apa sih yang harus dilakukan teman-teman aktivis itu. Oke Bung, sebelum jauh kita bicara persoalan mahasiswa bisa apa, mungkin tadi sudah perkenalan dan apa sih di hari ini yang terpenting adalah biar teman-teman lebih kenal lebih dekat ya. Maka dikasih tahu dulu di semester berapa begitu, dan di BEM sekarang itu apa sih aktivitas di BEM ya, karena belum pelantikan ya, baru ya, baru. Jadi selamat teman-teman, kita ucapkan selamat buat Bung Krens. Silakan Bung Krens. Ya, baik. Terima kasih Bung. Siap. Tapi di sini Bung, sorry, kita sambil ngerokok nggak apa-apa, karena siap. namanya Walang Bercerita. Siap. Yang pertama saya perlu mengapresiasi kawan-kawan udah mengundang saya di podcast Walang Bercerita ini, bagaimana kita mencoba untuk bercerita terkait dengan problematika yang hari ini terjadi di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk pada langkah yang lebih jauh, bagaimana saya mencoba untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan lingkup mahasiswa hari ini. Sedikit saya kasih penjelasan. Tadi sudah perkenalan, tapi di sini saya coba kembali memperkenalkan diri. Saya Bung Krens. Di sini menjabat sebagai Ketua BEM dari periode 2003 sampai 2024. Aktivitas saya sekarang ini sebagai bagaimana mengawal agar suksesnya BEM ke depan, itu ditanggung jawab saya. Bagaimana mengembangkan tanggung jawab itu dengan kawan-kawan di Fakultas Hukum dan juga Universitas Bung Karno pada umumnya. Mungkin itu aktivitas saya, bagaimana mencoba untuk mengemban tanggung jawab agar kedepannya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum lebih luasnya lagi mahasiswa Universitas Bung Karno bekerja sama untuk tetap solid untuk membangun gerakan-gerakan untuk mengawal segala problematika di negara ini. Mobil khusus lagi di DKI Jakarta ya? Lebih khususnya lagi di DKI Jakarta. Oke. Bung, setiap manusia, apalagi aktivis, itu kan merasa risih, resah. Teman-teman, kalau siapa aktivis atau mahasiswa atau manusia tidak resah terhadap dirinya, merasa tidak resah berarti mati aja. Ya kan? Ya. Tapi kita mau tahu bagaimana, apa sih Bung yang membuat Bung itu merasa risih dan resah terhadap diri Bung itu? Mungkin kalau berbicara mengenai apa kerisian saya ataupun apa keresahan saya terhadap diri saya sebagai seorang mahasiswa, lebih khususnya hari-hari ini saya melihat bahwasanya di lingkup kampus, saya melihat bahwa keresahan saya itu lebih kepada bagaimana kawan-kawan mahasiswa hari ini melihat gerakan-gerakan mahasiswa yang tidak menunjukkan bahwasanya dia itu melambangkan ataupun memegang roh di belakang bahwa dia seorang mahasiswa. Sehingga kenapa dia bilang begitu? Karena sebenarnya kalau kita melihat bahwasanya tugas seorang mahasiswa yang pertama adalah bagaimana dia belajar. Ya. Kemudian bagaimana dia mengimplementasikan ilmu dia di lingkup masyarakat.
Tapi hari ini kita lihat bahwasannya mahasiswa bukan lagi mahasiswa yang kritis, melainkan sebagai agen of control agen of control, agen of change. Tapi melihat bahwasanya realita hari ini mahasiswa, kalau saya lihat di Fakultas Hukum lebih khususnya, bahwasanya sekarang mahasiswa itu lebih kepada mahasiswa yang apatis. Kenapa dibilang apatis? Ya ini karena gini, mahasiswa yang sebenarnya harus memiliki nalar-nalar kekritisan, bagaimana dia mampu untuk mengkaji ataupun mengawal segala isu-isu di negara ini, terutama masalah hukum masalah-masalah hukum. Tapi hari ini mahasiswa di perkuliahan, khususnya di Fakultas Hukum, itu lebih kepada mementingkan diri sendiri. Sehingga saya katakan bahwasanya mahasiswa itu apatis. Kenapa? Karena mahasiswa itu lebih mementingkan diri sendiri. Dia hanya memikirkan bagaimana setelah dia kuliah, kemudian dia menjadi apa. Tapi dia memikirkan bahwasanya apa yang dia dapatkan di perkuliahan, apakah berguna tidak untuk kepentingan masyarakat. Itu mereka tidak pikirkan. Sehingga saya katakan tadi bahwasanya perlu ada perubahan ataupun mendongkrak. Padahal, sorry saya potong Bu ya, padahal kan mahasiswa itu dibilang agen perubahan. Ya, agen perubahan. Bangsa ini ke depan baik dan buruk. Ya kan? 10-20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kan ada di teman-teman mahasiswa hari ini. Kualitas mahasiswa bagaimana melihat bangsa ini 20-30 tahun ke depan dilihat mahasiswa hari ini. Iya, itu yang membuat saya risih ketika melihat mahasiswa hari ini. Ketika Bang tadi berbicara bahwasanya melihat 20 tahun ke depan. Kalau kita melihat mahasiswa hari ini, apakah 20 atau 30 tahun ke depan bangsa ini bisa dipegang oleh anak muda? Kalau anak muda hari ini seperti ini. Nah, itu yang perlu kita rubah. Perlu ada jiwa-jiwa kekritisan untuk bagaimana 20 sampai 30 tahun ke depan itu mahasiswa bisa mengemban tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Kan nggak mungkin lagi kita bangunin Soekarno kan? Kan nggak mungkin lagi kita membangunkan Soekarno. Padahal kawan-kawan juga perlu tahu bahwasanya Soekarno itu hanya mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, di depan sana itu kita yang berjuang, generasi muda, generasi bangsa yang berjuang. Tapi kalau kita melihat hari ini, maka menjadi sebuah kerisnya atau keresahan saya, apakah bangsa ke depan bisa dipegang oleh anak muda? Seperti itu. Itu membuat keresahan saya. Jadi ini luar biasa teman-teman. Kadang-kadang kalau saya selalu nanya ke teman-teman mahasiswa terutama, apa sih yang buat kamu risih? Kadang-kadang bilang ceweknya nggak balas WhatsApp. Itu problematika diri sendiri. Dan masalah macam-macam. Tapi ini hari ini luar biasa kawan-kawan. Memang UBK ini luar biasa, teman-teman mahasiswa yang nggak semua juga gitu kan. Itu lalu kawan-kawan kita juga mau tahu, Bung, ini kan problem bangsa ini hari ini banyak masalah korupsi, masalah KKN macam-macam ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme ini melihatnya bagaimana? Karena gini, kenapa saya tanya ini? Karena Bung dan teman-teman itu masih di kampus. Yang tadi dijelaskan panjang lebar bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Tanggung jawab untuk mengawal negeri ini dalam hal masalah pemberantasan korupsi harusnya mahasiswa. Hari ini bagaimana melihat gerakan-gerakan seperti itu? Kalau kita berbicara tentang problematika, berbicara tentang KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, menurut saya bahwa ini merupakan sebuah permasalahan yang sulit. Ini merupakan musuh kita bersama. Kenapa dibilang musuh? Saya katakan musuh kita bersama? Bahwasanya kalau kita berbicara mengenai korupsi ini kan merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, atau bisa dikatakan bahwasanya extraordinary crime. Sehingga ini merupakan sebuah musuh bersama yang harus kita lawan bersama-sama. Kembali berbicara tentang tupoksi seorang generasi muda, generasi bangsa, bahwasanya seharusnya mahasiswa itu harus mampu untuk mengawal ini. Karena melihat bahwasanya produk hukum ataupun payung hukum ataupun segala bentuk konstitusi itu sudah banyak sekali di negara kita. Undang-undangnya sudah banyak sekali. Tapi realitanya bahwasanya segala bentuk tindak pidana khususnya korupsi itu masih terjadi di mana-mana. Menjadi pertanyaan besar adalah apakah undang-undang itu tidak mampu untuk menyelesaikan itu? Kan begitu. Sebenarnya kalau dari pandangan saya melihat bahwasanya ini lebih kepada penegakan hukumnya. Produk undang-undang itu sudah ada, tapi ketika tidak diimplementasikan dalam bagaimana proses penegakan hukumnya, maka saya rasa sama saja. Tapi kan penegakan hukum itu kan begini nih. Jadi harusnya dari luar, apalagi teman-teman mahasiswa, bahwa ketika tidak mengawal juga itu tidak. Kalau hari ini kan ada istilah no viral no justice ya. Ya mungkin teman-teman mahasiswa apa yang harus dilakukan sih biar nggak aksi nih. Tapi kira-kira apa yang harus dilakukan?
Kalau menurut saya, dari pandangan saya bahwasanya berbicara tentang mahasiswa sebagai agen of control itu bahwasanya ketika kita harus mampu untuk mengontrol situasi hari ini, sehingga mahasiswa itu harus berkolaborasi. Oke. Apalagi kita berbicara tentang mahasiswa Fakultas Hukum, yang jelas-jelas bahwasanya wajib dan seharusnya harus mampu untuk mengawal itu. Maka harus adanya kolaborasi baik antara BEM maupun baik antara fakultas untuk bagaimana mengawal isu-isu yang terjadi di negara kita. Itu yang pertama, berbicara tentang kolaborasi. Kemudian yang kedua, harus ada kajian-kajian yang rutin. Karena tadi kalau Bung sindir terkait, Bung sedikit berbicara terkait dengan aksi, kita akan melakukan gerakan-gerakan ketika kita punya kajian. Yang paling penting, kita harus mengkaji terlebih dahulu permasalahan apa nih, berbicara tentang korupsi misalnya. Sudah ada undang-undangnya. Terus kenapa masih ada korupsi? Itu kan perlu untuk kita kaji. Karena mahasiswa membawa itu. Karena hari ini sudah dulu itu kan ada kepolisian, ada kejaksaan, dan hari ini ada KPK, tapi kan korupsi makin tumbuh subur di negeri ini. Oke, lalu di era digitalisasi ini, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk mengawal semua permasalahan di bangsa ini dan memberikan tawaran kalau dianggap itu agak sedikit berat oleh kawan-kawan mahasiswa, kira-kira apa sih kontribusi apa yang harus dilakukan? Iya. Kalau berbicara tentang era digital, memang kan saya selalu katakan di teman-teman Fakultas Hukum, terutama ketika kemarin saya terpilih, bahwasanya mahasiswa itu tidak boleh menutup diri dengan perkembangan zaman. Hari ini diulang dulu, mahasiswa tidak boleh menutup diri dengan perkembangan zaman. Nah, kita berbicara mengenai hari ini, perkembangan zaman adalah era digitalisasi. Bagaimana kita harus mampu untuk masuk ke dalam situ, untuk mengawal isu-isu di negara kita. Nah, misalnya korupsi. Tadi Bung sedikit menyampaikan bahwasanya no viral, no justice. Nah, itu kita harus memanfaatkan itu. Bagaimana mahasiswa hukum mengawal isu-isu di media sosial, lewat media sosial itu untuk bagaimana kita kawal, kita kaji, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah. Itu merupakan salah satu tawaran untuk bagaimana menggunakan ataupun memanfaatkan era digitalisasi ini. Kemudian bisa dilakukan dengan kajian-kajian lewat YouTube, lewat konten kreator. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mengkampanyekan bahwa hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi masyarakat bisa menonton lewat era digital ini. Dan itu bisa, itu kajiannya cuma contoh di UBK, itu bisa orang NTT bisa nonton kan begitu. Karena kan berbicara tentang Universitas Bung Karno ini kan lingkupannya luas. Nah, sehingga ketika kita melakukannya lewat era-era digital, yaitu lewat media sosial, otomatis banyak orang yang menonton. Jadi bukan hanya mahasiswa hukum, tetapi ataupun bukan hanya mahasiswa di Universitas Bung Karno, tapi lingkupannya luas. Bahkan masyarakat pun bisa menonton lewat YouTube dan lain sebagainya. Itu yang kita ingin kita laksanakan. Konten kreator. Lalu ini sebagai mahasiswa UBK hari ini bagaimana melihat soal, kita nggak usah bicara di luar dulu, kira-kira teman-teman karena ini terpilih menjadi Presma, walaupun hari ini lagi menunggu ketua BEM, ketua BEM Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum Fakultas Hukum. Jadi kira-kira dengan berbagai macam tadi yang disampaikan, apa ke depan khususnya di BEM Fakultas Hukum UBK? Di BEM Fakultas Hukum sedikit kita berbicara bersangkutan dengan apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kedepannya kami akan melakukan kolaborasi terkhususnya di era digital ini. Kita memanfaatkan media-media massa, media sosial, khususnya untuk bagaimana melakukan kajian dan juga mengkampanyekan semua hal yang berkaitan dengan negara. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana memanfaatkan era digital ini untuk melakukan kajian-kajian dan juga melakukan diskusi, semua itu lewat era-era digital. Karena itu yang paling penting hari ini yang harus kita gunakan. Mumpung gratis lagi kan? Karena menurut saya untuk menyikapi no viral no justice itu, ini yang cocok untuk kita lakukan. Selain itu apalagi untuk soal internal itu kan tadi bicara persoalan masalah kebangsaan. Kalau soal internal Fakultas Hukum, kira-kira apa ke depan yang harus menurut gambaran ketua? Kalau menurut saya dalam internal Fakultas Hukum, yang pertama perlu untuk kita rubah adalah kultur yang ada di dalam. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwasanya
masih ada kenyamanan dalam mahasiswa untuk hanya mementingkan dunia perkuliahan, tapi tidak memikirkan bagaimana ilmu yang didapat, khususnya ada ilmu hukum, itu bermanfaat atau tidak. Itu yang ingin kita rubah. Kultur-kultur itu yang ingin kita rubah, bahwasanya mahasiswa fakultas hukum harus kritis, harus peka terhadap lingkungan sekitar, situasi yang ada di Universitas Bung Karno khususnya, agar dia mampu untuk bagaimana melihat situasi yang ada di fakultas hukum lebih luasnya lagi. Universitas Bung Karno itu lebih kompleks, tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Karena ketika mahasiswa fakultas hukum tidak kritis, maka dia hanya melihat dalam satu konsep pandangan saja. Tapi kalau dia berpikir kritis, maka dia melihat secara kompleks. Nah, itu yang kita butuhkan, agar mereka itu lebih dewasa untuk melihat situasi. Karena ini kan agen perubahan, terus ini kontrol. Ya, sekaligus ini kan generasi bangsa yang 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di bangsa ini. Ya, baik dari tingkat RT, ya, lurah, kecamatan, kabupaten, kota maupun provinsi, ya bisa jadi dipusatkan di kementerian, kita nggak tahu. Betul. Begitu. Jadi berat itu, ketua ya. Itu merupakan tanggung jawab yang berat, tetapi saya selalu katakan bahwasanya kita harus melaksanakan itu dengan hati. Karena apa yang dilaksanakan dengan hati akan kembali ke hati. Betul. Sehingga semuanya itu kita harus gunakan secara betul-betul tanggung jawab. Sama seperti ketika orang berpacaran ya. Kalau you mencintai apa yang lu miliki, maka pasti asik dan masalah akan selesai. Ya. Tapi kalau pacaran, kalau berantem pun nggak selesai. Dan kira-kira begitu ya. Oke kawan-kawan, ini podcast Walang Bacarita ini baru pertama teman-teman mahasiswa ini pertama sekali nih Bung. Siap. Terima kasih. Perlu untuk diapresiasi. Teman-teman ke depan juga bisa kita kolaborasi dengan teman-teman BEM Fakultas Hukum UBK. Mumpung ketua BEM terpilihnya lagi silaturahmi di di Walang Bacarita. Jadi kalau Walang Bacarita ini biar teman-teman tahu, ketua ini memang sengaja kami buat agar tempat ngobrol anak muda, apa saja yang dibicarakan yang penting bermanfaat. Ya, itu yang paling penting. Karena kemanfaatan itu yang perlu kita tebarkan, kita kampanyekan. Oke, lalu dikasih tahu dulu juga Universitas Bung Karno. Sebagai mahasiswa Universitas Bung Karno, ajaran-ajaran Bung Karno itu yang harus diimplementasikan di era hari ini itu apa-apa saja ya? Kira-kira kasih gambaran lah biar teman-teman juga tahu. Ya, gitu. Silakan gitu. Kalau berbicara tentang kampus UBK, lebih khususnya adalah ajaran Bung Karno. Saya selalu katakan kepada kawan-kawan bahwasanya ajaran-ajaran Bung Karno itu tidak pernah termakan oleh zaman. Ya, sehingga implementasi daripada ajaran-ajaran Bung Karno, khususnya lagi kita berbicara mengenai ideologi-ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno, itu sesuai dan relevan terus-menerus dengan perkembangan zaman. Bagaimana kita memanfaatkan itu untuk melihat dinamika-dinamika hari ini. Misalnya kita berbicara mengenai ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme ini kan adalah ideologi yang dilahirkan oleh Bung Karno untuk bagaimana melawan ataupun bagaimana melawan segala bentuk penindasan yang terjadi di Indonesia. Kita berbicara mengenai Marxisme adalah kita berbicara mengenai kaum-kaum tertindas hari ini. Rakyat, kaum-kaum marhain yang dalam hal ini adalah petani dan lain sebagainya, yang sampai dengan hari ini pun masih menjerit, masih berteriak. Dan itu yang harus kita gunakan. Apa yang harus kita gunakan untuk bagaimana melawan segala bentuk penindasan itu? Ya, kita gunakan adalah bagaimana menggunakan ideologi Marxisme tersebut. Dengan landasan ideologi dengan landasan daripada ideologi Marxisme itu, kita berjuang dari landasan-landasan ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno itu. Karena mengingat bahwasannya kita kuliah di Universitas Bung Karno, sehingga kan kita sering menyebut diri kita sebagai Soekarno Muda. Dari Soekarno Muda itulah lahirlah gejolak-gejolak perlawanan untuk bagaimana ketika kita melihat segala bentuk penindasan, itu hati kita harus bergetar untuk melawan itu. Betul. Karena kita adalah merasa risih lah ya. Kalau ketika teman-teman di Universitas Bung Karno, khususnya Fakultas Hukum ketika melihat sesuatu yang salah ini, ada kemiskinan di mana-mana. Makanya saya selalu bilang begini, Bu. Jadi kalau sekitar 100 sampai 300 meter dari masjid, dari gereja, dari wihara, tempat ibadah, itu masih ada kemiskinan di sekitaran situ. Ya, itu kalau mahasiswa nggak merasa risih itu berarti, atau kita sebagai umat ini nggak merasa risih, itu anak muda apalagi, itu berarti
ada yang salah. Ada yang salah. Nah, maka dengan landasan yang sudah diciptakan, kamu kita bilang ya, ajaran Bung Karno tadi, dengan itu sebenarnya jalan ya. Iya, jalan. Itu peta jalan sebenarnya untuk bagaimana kita membantu dan melawan penindasan-penindasan tadi. Oke, apalagi kira-kira yang perlu disampaikan, karena ini biar teman-teman tahu dan teman-teman melihat bahwa ya ini harus kita lakukan. Kalau menurut saya yang paling penting hari ini adalah bagaimana melihat dinamika hari ini. Karena yang paling penting dan yang harus dilakukan oleh mahasiswa generasi muda hari ini adalah, hari ini kan kita tidak bisa terlepas daripada dinamika politik hari ini. Menuju 2024 kan terjadi dinamika dan gejolak-gejolak politik yang luar biasa di negara kita. Kita tidak bisa terlepas berbicara terkait dengan perpecahan. Nah, itu kan pasti akan bagaimana orang-orang ataupun elit-elit politik mencoba untuk menggoreng isu-isu untuk kepentingan politik 2024. Betul. Apalagi di DKI ini kan sentralnya. Gitu. Sehingga menurut saya yang perlu untuk dikawal oleh generasi muda khususnya mahasiswa adalah bagaimana mengawal persatuan itu. Itu yang paling penting. Karena saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, bahwasanya Bung Karno itu orang yang sangat mengandung akan persatuan. Dia akan katakan bahwasanya kapal yang dia bawa ke pintu gerbang kemerdekaan itu kapal persatuan. Sehingga ketika hari ini kita dipisah-pisahkan atau kita dikotak-kotakan oleh kepentingan elit politik, itu yang harus kita lawan. Karena itu dapat menjadi sebuah bencana untuk bagaimana memecah belahkan bangsa kita. Nah, itu harus kita lawan. Bagaimana mahasiswa melawan itu? Mahasiswa masuk untuk bagaimana membentuk sebuah gerakan besar untuk mempersatukan semua masyarakat. Ini kan perlu ada penyadaran di dalam masyarakat. Bagaimana kita melakukan penyadaran? Itu berbicara tentang mahasiswa di situ. Kembali kepada mahasiswanya sadar dulu, baru mahasiswa. Mahasiswa harus sadar, kemudian melakukan implementasi dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di kampus untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya jangan pernah terpecah belah oleh konflik-konflik kepentingan di atas. Kita di bawah harus kompak untuk bagaimana mendobrak stigma-stigma buruk yang ada di atas terkait dengan perpecahan dan lain sebagainya. Ini menarik teman-teman. Ini saya nggak nyangka bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum UBK ini ngomongin soal Pilpres, tapi ini menarik dan itu tanggung jawab. Iya, itu tanggung jawab mahasiswa, karena ya tadi mohon maaf kembali lagi punya beban. Iya, punya beban. Kalau pakai alma mater itu harus bangga dan itu beban. Oke kawan-kawan, kita mau cek juga bagaimana masukan dan tanggapan dari Ketua BEM ini soal setiap Pilpres atau kalau Pilkada DKI 2017 itu perpecahan luar biasa. Bagaimana melihat kepentingan politik antara, kan hari ini ada 3 kandidat yang itu juga belum fix ya. Nah ini kira-kira ke depan bagaimana teman-teman mahasiswa melihat konstelasi taruhlah 2024 ini, melihat ini bagaimana, apa yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa agar dia tidak terjebak dalam politik praktis. Menariknya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa itu tidak terjebak. Kenapa harus ada kata terjebak? Karena hari ini kita berkaca dari 2019 ataupun 2017 bahwasanya perpecahan itu kan terjadi karena kita masuk dalam jebakan itu. Sehingga kita digiring ke sana ke sini. Kita tidak bisa menutup diri bahwasanya masyarakat kita hari ini ataupun di tahun 2019 kemarin itu mudah untuk terpengaruh. Bagaimana cara mahasiswa untuk mengubah itu adalah bagaimana melakukan penyadaran di lingkup masyarakat hari ini. Perlu ada penyadaran di masyarakat bahwasanya siapapun orangnya yang terpilih nanti dia mampu untuk membawa perubahan. Sehingga jangan berpatok pada siapa individunya, berpatokkan pada ide dan gagasan yang dia sampaikan. Saya sering apalagi idenya itu bicara soal Pancasila. Itu dia. Saya sering katakan bahwasanya konsentrasi politik hari ini itu bukan berperang tentang siapa orangnya, tapi berperang ide dan gagasan. Itu yang paling penting, karena kita sebagai mahasiswa itu kita harus melihat apakah ide dan gagasan ini cocok untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Sehingga menurut saya tidak terlalu penting kita berbicara mengenai siapa tokohnya yang akan naik, tapi berbicara mengenai apakah ide dan gagasannya mampu nggak kedepannya dia untuk memimpin bangsa ini. Karena kita berbicara mengenai
pemimpin, otomatis dia itu lingkupannya luas. Ya. Dia tidak hanya memimpin satu wilayah, tapi dia memimpin seluruh bangsa. Atau satu suku atau satu kelompok. Ya. Gitu. Sehingga narasi-narasi bahwasanya dia dari sini itu harus kita lawan. Karena kita tidak lagi dan tidak boleh lagi, apalagi mahasiswa terjebak dalam politik identitas. Ya, ya. Dia harus mampu untuk bagaimana menyadarkan masyarakat bahwasanya maupun dia dari mana, dari suku dan budaya dan lain agama apapun, tapi dia adalah representasi daripada anak muda bangsa yang ingin bertarung untuk menjadi seorang pemimpin. Itu yang harus kita pegang. Gitu. Kalau menurut saya bahwasanya mahasiswa harus mampu untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya pentingnya untuk menjaga persatuan dalam konstelasi politik yang mungkin sedikit memanas hari ini. Perlu untuk kita jaga persatuan. Luar biasa kawan-kawan. Ini karena Bung, ini soal politik identitas, soal apa namanya, narasi-narasi itu kan nanti bisa membuat perpecahan di negeri kita. Apalagi mahasiswa Bung Karno kan begitu. Kira-kira kalau ada pemimpin yang tidak apa namanya, kalau kereta itu relnya tidak pas ke Pancasila, itu kan bisa bahaya. Kan begitu. Yang harusnya dikampanyekan juga sebenarnya adalah, saya pikir masalah gagasan yang landasannya adalah Pancasila. Oh, itu luar biasa sebenarnya. Itu perpecahan itu sebenarnya sudah tidak akan terjadi kan begitu, dan konstitusi kita jelas. Begitu. Oke. Terakhir, Ketua, apa pesan kepada teman-teman mahasiswa? Terakhir, pesan kepada teman-teman mahasiswa, wabil khusus teman-teman Fakultas Hukum di UBK dan teman-teman di luar UBK dan teman-teman baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar, agar jangan sampai mereka terjebak dalam situasi politik praktis dan mereka harus membangun ini. Kalau pakai bahasa Malukunya, ini beta mahasiswa, begitu. Beta bukan siapa, beta bukan ini tapi beta mahasiswa. Silakan, pesan terakhirnya. Pesan dari saya untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa, terlebih khusus mahasiswa Fakultas Hukum, adalah bagaimana kawan-kawan mahasiswa itu kedepannya harus mampu untuk mengawal isu yang hari ini terjadi di negara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya kolaborasi dan juga sinergitas daripada kita semua, baik daripada Universitas Bung Karno dan juga mahasiswa seluruh Indonesia, untuk terus mengawal dan terus melakukan kajian-kajian untuk melihat bahwasanya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Apalagi menjelang konsentrasi politik hari ini, bahwasanya ketika muncul sebuah gerakan-gerakan untuk memecah belah bangsa ini, bahwa mahasiswa harus hadir sebagai agen perubahan, sebagai social control untuk bagaimana mampu untuk mengawal agar masyarakat itu tetap utuh. Itu yang paling penting. Karena sekali lagi saya tekankan bahwasanya Bung Karno pernah berkata, kapal yang Bung Karno bawa ke pintu gerbang kemerdekaan itu kapal persatuan, dan itu harus kita jaga. Yang terpenting adalah mahasiswa Fakultas Hukum harus mampu untuk berpikir kritis, jangan lagi bersifat apatis untuk membangun bangsa ini. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Ketua. Luar biasa. Oke kawan-kawan, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Tugas berat teman-teman mahasiswa sebagai agen kontrol dan agen perubahan di negeri ini 25, 35 dan 45 sampai 40 tahun ke depan. Bangsa ini ada di genggaman teman-teman. Hari ini ketika mahasiswa tidak bergerak, tidak belajar dan tidak menyiapkan diri, maka bangsa ini 25 tahun ke depan sampai 50 tahun ke depan, bangsa kita ini kita sudah tahu bahwa akan hancur. Gitu. Jadi ketika ada porak-poranda negara lain untuk membuat bangsa kita ini porak-poranda, ya jangan marah juga. Kalau teman-teman mahasiswa hari ini tidak siap, tidak mampu dan tidak siap untuk menyiapkan diri untuk bangsa ini ke depan. Terima kasih kawan-kawan dari Walang Bercerita untuk Indonesia, dan terima kasih pula Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Semoga ke depan bisa berkolaborasi, karena kolaborasi penting dan tugas kita adalah menjaga bangsa ini tetap utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah mengundang saya. Merdeka.